beautiful. A normal man, given a group photograph of schoolgirls and asked to point out the loveliest one, will not necessarily choose the nymphette among them. Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies, dan yang mau kita bahas sekarang adalah sebuah film berjudul Lolita. Film yang diangkat dari kisah nyata tentang penculikan seorang gadis di bawah umur pada tahun 1948 di Amerika Serikat. Langsung aja, ini dia Lolita. Perkenalkan, ini Humbert, seorang bocah 14 tahun lagi duduk di depan Hotel de Mirana, Prancis. Tiba-tiba mata Humbert tertuju pada seorang gadis 14 tahun bernama Annabelle. Dan saat itu juga dia memberanikan diri untuk menghampiri Annabelle. Dari situlah mereka berpacaran sampai pada suatu hari Annabelle meninggal dunia karena penyakit tipes. 26 tahun kemudian, Humbert yang udah berumur 40 tahun mendapat panggilan kerja sebagai pengajar di Universitas Berkeley, Amerika. Waktu lagi nyari kos-kosan, dia ketemu sama Charlotte Hayes, seorang wanita parubaya yang udah menjanda. Charlotte kemudian mengajak Humbert untuk berkeliling rumahnya, dan disitulah Humbert bertemu dengan Dolores Hayes yang biasa dipanggil Lolita. Bocah 14 tahun menggunakan behel gigi yang sedang bertelungkup sambil baca majalah. Disitulah Humbert menemukan cinta keduanya setelah Annabelle. Otomatis mulai dari situ, dia menyewa kamar di rumah Charlotte dengan tarif $20 per bulan, hanya untuk bisa dekat dengan Lolita. Humbert menghabiskan hari-harinya di sana sambil diam-diam memandangi Lolita. Lolita sendiri adalah seorang yang sangat aktif, lugu, dan berani, karena memang pada dasarnya dia adalah seorang bocah berumur 14 tahun. Humbert terus memperhatikan Lolita sambil menulis diari tentangnya. Hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat, pangku-pangkuan, main ayunan, dan pada suatu hari Charlotte dan Humbert pergi ke danau, dan di sini Charlotte ngasih tahu Humbert kalau dia akan mengirim Lolita ke sebuah camp, kemudian mengirimkannya ke boarding school. Mendengar hal itu, tentunya Humbert kecewa. Di hari keberangkatan Lolita, waktu mereka udah siap untuk berangkat, Lolita ngelihat Humbert yang lagi ngintip dari jendela. Tiba-tiba dia lari ke dalam rumah, menghampiri Humbert, dan langsung menciumnya. Setelah itu, Lolita langsung kembali ke mobil dan mereka pun pergi. Louis kemudian memberikan Humbert sepucuk surat dari Charlotte. Charlotte yang ternyata udah kepincut sama Humbert, minta Humbert untuk menikahinya. Kalau enggak, dia harus pergi dari sana. Nah, supaya dia bisa makin dekat dengan Lolita, tanpa pikir panjang Humbert langsung menyetujuinya, dan 2 minggu kemudian Humbert menikahi Charlotte. Tapi karena Humbert nggak punya perasaan sama Charlotte, setiap malam untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai suami, Humbert selalu memberinya obat tidur yang dia dapat dari dokter setempat. Pada suatu hari, waktu Humbert pulang ke rumah, dia mendapati Charlotte yang lagi nangis sambil nulis surat untuk Lolita. Ternyata saat itu Charlotte udah diam-diam membaca diari Humbert yang berisikan cintanya kepada Lolita dan penghinaan terhadap Charlotte. Untuk menenangkan pikiran Charlotte, Humbert membuatkannya minuman. Tapi tak lama kemudian, dia mendapat telepon yang memberitahunya kalau Charlotte udah meninggal dunia. Ternyata saat Humbert membuat minuman, Charlotte pergi keluar untuk ngirim surat dan gak sengaja ketabrak mobil sebelum dia sempat mengirimkan suratnya. Di sini Humbert kebingungan. Kemudian muncul seorang bocah yang memberikan Humbert surat yang ditujukan kepada Lolita. Walaupun kematian Charlotte merupakan sebuah tragedi, tapi hal itu membuka celah bagi Humbert untuk memiliki Lolita sepenuhnya. Humbert kemudian membakar surat yang ditujukan kepada Lolita, berkemas, kemudian pergi ke perkemahan untuk menjemput Lolita. Di dalam mobil, Lolita yang lugu tanpa pikir panjang dan pertimbangan situasi kondisi langsung mengganti bajunya di dalam mobil. Terus dia nanyain keadaan ibunya. Bukannya mengatakan yang sebenarnya, Humbert malah bilang kalau Charlotte lagi dirawat di rumah sakit. Humbert kemudian mengatakan betapa dia kangen sama Lolita, tapi Lolita nggak percaya. Katanya sih karena sampai saat itu Humbert belum menciumnya. Humbert yang merasa tertantang kemudian memberhentikan mobilnya, dan setelah itu mereka berdua berciuman sampai seorang polisi datang menghampiri mereka untuk menanyakan tentang sebuah mobil yang sedang dia cari. Sesampainya di hotel,
Ketika Humbert sedang check-in, Lolita yang lugu sedang bermain bersama seekor anjing. Dan pemilik anjing ini adalah Claire Quilty, seorang penulis drama terkenal yang akan berperan penting dalam cerita ini. Malam harinya ketika Humbert sedang mencari udara segar, dia dikagetkan oleh Quilty yang tiba-tiba bertanya dari mana Humbert mendapatkan Lolita. Di sini tentunya Humbert mengaku bahwa Lolita adalah anaknya dan Quilty langsung menjawab bahwa dia tahu kalau sebenarnya Lolita dan Humbert tidak memiliki hubungan darah. Humbert kemudian kembali ke kamarnya dan karena kamar itu hanya memiliki satu kasur, terpaksa dia dan Lolita harus tidur bersama. Pagi harinya Lolita yang penasaran lagi-lagi mencium Humbert. Kemudian dia menceritakan kepada Humbert apa yang terjadi di perkemahan antara dia dan temennya Charlie. Gak cuma nyeritain, Lolita bahkan mempraktikkan kepada Humbert apa yang mereka lakukan di perkemahan. Lolita naik ke atas Humbert dan ngebuka behel giginya, dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Lolita meminta Humbert untuk singgah di pom bensin dan dia meminta uang untuk nelpon ibunya. Humbert kemudian meminta Lolita kembali ke dalam mobil dan disinilah dia menceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Charlotte. Lolita yang tentunya sedih menerima kabar buruk tersebut nangis tanpa henti hingga akhirnya kembali ke dekapan Humbert karena udah jelas sekarang dia nggak punya siapa-siapa selain Humbert. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan keliling Amerika, singgah di hotel, lanjut lagi, singgah di hotel, lanjut lagi, dan selama menempuh perjalanan, Lolita bandel banget dan selalu ganggu Humbert. Tapi bagi Humbert, saat-saat mereka bersama adalah saat-saat yang membahagiakan. Mereka melakukan perjalanan sampai akhirnya menetap di sebuah kota bernama Bursley. Di sini Humbert bekerja sebagai pengajar, sedangkan Lolita bersekolah di SMP Bursley. Suatu hari Lolita meminta izin kepada Humbert untuk bermain dalam sebuah drama di sekolahnya. Awalnya Humbert menolak, tapi setelah Lolita membujuk Humbert dengan cara yang sangat unik untuk anak berumur 14 tahun, Humbert mau gak mau akhirnya setuju. Di sini Lolita juga bahkan menuntut kenaikan uang sakunya yang awalnya $1 seminggu menjadi $2 seminggu. Ketika Lolita sedang melakukan latihan dramanya, Humbert datang untuk melihatnya. Kemudian Mona menghampiri Humbert terus dia memamerkan kepada Humbert bahwa seorang penulis drama terkenal yaitu Claire Quilty sedang menonton latihan drama mereka. Di sini Humbert nggak menaruh kecurigaan apa-apa. Dia cuma beranggapan kalau kehadiran Quilty di sana hanyalah sebuah kebetulan. Mulai dari titik ini perilaku Lolita mulai berubah. Suatu hari Humbert menemukan uang yang ternyata selama ini ditabung oleh Lolita. Di hari lainnya dia mendapat kabar bahwa Lolita udah 2 hari bolos dari latihan pianonya. Dan ketika ditanya, Lolita mengaku kalau dia latihan drama bersama Mona secara diam-diam. Di sini Humbert mulai curiga. Dia berasumsi kalau Lolita berencana untuk kabur darinya. Humbert dan Lolita kemudian berdebat panas tentang uang yang ditabung oleh Lolita, tentang rencananya kabur dari Humbert, dan tentang kematian ibunya sampai pada akhirnya Humbert menampar Lolita. Setelah itu Lolita langsung kabur keluar rumah menggunakan sepedanya. Humbert yang merasa bersalah mencari Lolita dan beberapa lama kemudian dia menemukan Lolita sedang menelpon seseorang di sebuah kafe. Di sini Lolita ngaku kalau dia sedang berusaha menghubungi Humbert, padahal jelas terlihat kalau dia lagi ngobrol sama seseorang. Tapi Humbert nggak ambil pusing, dia udah bersyukur bahwa dia bisa menemukan Lolita. Sebagai permintaan maaf, Humbert membelikan Lolita segelas es krim soda, kemudian mereka pulang ke rumah dan berbaikan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan Bursley, tapi kali ini Lolita lah yang menentukan kemana mereka pergi. Lolita memutuskan bahwa mereka harus pergi ke kota West untuk melihat sebuah pertunjukan tari. Dalam perjalanan, untuk pertama kalinya Humbert menyadari kalau mereka sedang diikuti. Dia berasumsi kalau yang lagi ngikutin mereka adalah seorang polisi. Humbert lalu meminta Lolita untuk mengambil sebuah kertas dan mencatat nomor polisi mobil yang sedang mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, mereka mampir di sebuah pom bensin dan ketika Humbert sedang memilih kacamata hitam, dia melihat seorang pria menghampiri Lolita.
Humbert yang parno karena tahu mereka lagi diikutin, langsung berlari mencari pria yang tadi menghampiri Lolita, tapi nggak ketemu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan di perjalanan, Humbert menanyakan kepada Lolita tentang orang yang barusan menghampirinya. Lolita cuma bilang kalau orang itu hanyalah orang tersesat yang memintanya meminjamkan peta. Humbert kemudian memperingatkan Lolita kalau Lolita itu masih muda dan lugu, jadi banyak orang akan berusaha memanfaatkannya. Di perjalanan tiba-tiba mobil mereka mogok dan orang yang lagi ngikutin mereka ikut berhenti juga. Ketika Humbert mencoba menghampiri orang itu malah memundurkan mobilnya menjauhi Humbert. Di sini Humbert tambah yakin kalau mereka memang lagi dibuntutin. Setelah memperbaiki mobilnya, mereka melanjutkan perjalanan, lalu Humbert meminta Lolita menyerahkan catatan nomor polisi yang sebelumnya dia buat. Tapi ternyata dapat kita lihat bahwa catatan yang sebelumnya dia buat udah dihapus dan disamarkan dengan nomor lain. Melihat itu, Humbert yang marah langsung memberhentikan mobilnya dan menampar Lolita. Habis itu dia nangis, lari menjauhi mobil dan otomatis Humbert yang merasa bersalah langsung mengejarnya. Mereka kemudian berhenti di sebuah penginapan dan di sini Lolita meminta Humbert untuk pergi membelikannya pisang. Untuk buah hatinya, dengan artian yang berbeda dari biasanya tentunya, Humbert langsung mengikuti kemauan Lolita, pergi ke kota dan membeli sebuah pisang. Waktu Lolita lagi sendirian di dalam kamar, baca majalah sambil dengar fonograf, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya dan di tempat lain sebelum Humbert pulang ke penginapan biar ganteng dia cukur jenggot dulu. Setelah itu dia kembali ke kamarnya dan setelah melihat kaki Lolita yang kotor oleh tanah, mobil yang selalu mengikutinya, fonograf yang masih berputar tapi udah gak ada suaranya, dan senyuman Lolita yang penuh makna, dia menyimpulkan bahwa Lolita baru aja melakukan kontak dengan orang yang selama ini mengikuti mereka. Humbert kemudian melempar tubuh Lolita ke atas ranjang, naik turun sambil menanyakan siapa yang barusan dia temuin. Bukannya jawab atau teriak, Lolita malah keenakan, bahkan sampai ketawa. Malam harinya karena dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan kehadiran orang yang selalu ngikutin mereka, Humbert memutuskan untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Mereka kemudian berhenti di penginapan lain. Di sini Lolita mulai mengeluh sakit, lalu Humbert membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang kalau Lolita terserang semacam virus yang untungnya nggak mengancam keselamatan nyawanya. Dokter kemudian meminta Humbert untuk kembali ke rumahnya dan membiarkan Lolita beristirahat di rumah sakit sampai dia sembuh. Keesokan harinya, Humbert nelpon rumah sakit untuk menanyakan keadaan Lolita. Tapi pihak rumah sakit menjawab kalau Lolita udah dijemput oleh pamannya yang bernama Gustav. Pihak rumah sakit juga bilang kalau Gustav datang menjemput Lolita setelah Lolita menelponnya. Jadi sekarang kita tahu kalau semua ini udah direncanain oleh Lolita dan siapapun yang membawanya. Mendengar hal itu, Humbert langsung pergi ke rumah sakit dan ngamuk di sana minta untuk dipertemukan dengan Lolita. Sampai ketika polisi datang, Humbert yang tadinya ngamuk langsung menenangkan dirinya dan pergi dari sana. Mulai dari situ, Humbert berusaha untuk melacak orang yang selama ini ngikutin mereka, mencari data dari setiap penginapan yang sebelumnya dia kunjungin. Tapi sialnya bagi Humbert, orang yang membuntutinya selama ini selalu menggunakan nama yang berbeda di setiap motel. Dan tentunya mustahil bagi Humbert untuk melacak orang yang namanya dia nggak tahu. Setelah mencari selama beberapa bulan, Humbert menghentikan pencariannya dan kembali menetap di Bursley. Sampai 3 tahun kemudian, dia mendapat surat dari Lolita yang ternyata udah menikah dengan seorang pria bernama Dick. Di surat itu dia meminta bantuan Humbert untuk memberikannya sedikit uang karena saat ini keluarganya sedang menghadapi masalah finansial. Tanpa pikir panjang, Humbert pergi berkunjung ke rumah baru Lolita dan mendapati bahwa Lolita yang sekarang sedang mengandung. Lolita kemudian menceritakan bahwa yang membuntuti mereka dan membawanya pergi dari rumah sakit adalah Claire Quilty. Dia juga bilang kalau Quilty adalah satu-satunya orang yang digilai olehnya. Nah, Humbert yang cemburu menanyakan pendapat Lolita tentang dirinya. Lolita menjawab pertanyaan itu dengan diam. Karena memang dari dulu dia nggak menaruh perasaan apapun pada Humbert.
Lolita kemudian melanjutkan ceritanya. Jadi setelah Quilty membawanya, Quilty meminta Lolita menjadi aktor cilik dan karena Lolita menolak, Quilty pun membuangnya. Humbert langsung memberi Lolita uang sejumlah $4.000 dan meminta Lolita untuk kembali hidup dengannya, dan pastinya ditolak mentah-mentah. Lolita bahkan bilang kalau dia lebih memilih pergi dengan Quilty ketimbang Humbert. Setelah itu Humbert langsung pergi ke tempat Claire Quilty, memaksanya mengingat tentang Lolita sampai akhirnya Humbert membunuh Quilty. Walaupun udah dibumbui dengan berbagai drama, film ini diangkat dari kisah nyata tentang kejadian pada tahun 1948, di mana seorang bocah 11 tahun bernama Florence Shelley diculik oleh Frank LaSalle yang berumur 50 tahun. Shelley diculik setelah Frank nangkep dia mencoba untuk mencuri buku dari sebuah toko buku di New Jersey. Dari situlah Frank mulai nge-blackmail Shelley, nyulik dia selama 21 bulan sampai pada akhirnya Shelley nelpon kakaknya untuk minta tolong. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau kamu udah menikah, jangan kasih istri atau suami kamu pil tidur tiap malam supaya kalian bisa menghindari kewajiban kalian sebagai suami atau istri. Sekian dari saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.